tema atau subtema 5, yaitu tahukah kamu bahwa negara Indonesia terdiri di atas banyak pulau, suku, bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Indonesia sendiri terdiri bagi berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap ada dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Jadi setelah ini anak-anak bisa menyimak pada buku siswa mengenai keberagaman di negara kita. Jadi negara Indonesia ini mempunyai banyak sekali keberagaman yang senantiasa harus kita syukuri. Seperti keberagaman suku, adat, dan juga budaya untuk kita senantiasa lestarikan. Mungkin kita sudah tidak asing dengan keragaman tersebut karena setiap hari kita bisa melihat langsung baik di buku, di medsos, atau di HP masing-masing. Karena kita dengan era globalisasi ini kita dapat berinteraksi dengan seluruh dunia. Jadi kita dapat memahami keberagaman suku-suku lain atau bagi daerah lain melalui beberapa media seperti buku, internet, dan masih banyak lagi. Diharapkan ini juga menambah wawasan anak semua mengenai keberagaman negara Indonesia. Jadi negara kita merupakan negara yang luas, yang merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena banyak sekali negara dunia ini yang wilayahnya luas akan tetapi mempunyai kekurangan dalam budaya, adat, dan tidak sebanyak di negara kita. Jadi sikap kita harus senantiasa merupakan mensyukurinya. Oke, kita lanjut untuk materi ke-6, yaitu mengenai sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain dengan permainan tradisional berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari keanekaragaman itu, seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya. Kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah kamu mempunyai beberapa teman yang berbeda. Di masyarakat kamu mempunyai tetangga yang berbeda. Tahukah kamu perbedaan ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Jadi perbedaan merupakan suatu rahmat yang harus kita syukuri dan akan menjadi suatu hal yang indah apabila dilandasi oleh rasa persatuan dan kesatuan. Jadi rasa persatuan dan kesatuan harus senantiasa kita terapkan di dalam kita hidup di masyarakat, di sekolah, maupun di keluarga, karena Tuhan sudah merahmati kita untuk menciptakan orang secara berbeda-beda. Tugas kita sebagai manusia yaitu melandasi semua apa yang menjadi pikiran kita itu dengan rasa kesatuan dan kesamaan. Baik, kita lanjutkan ke subtema yang 7, yaitu mengenai ciri khas daerah. Setiap suku memiliki ciri khas masing-masing. Apabila kamu masih ingat tentang ciri khas suku Minang, apa saja yang kamu ingat tentang suku tersebut? Bacalah kembali teks tentang suku Minang. Jadi anak-anak setelah ini silakan baca teks lagi di buku siswa yang mengenai suku Minang. Kemudian temukan dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf berikut. Indonesia terdiri atas keberagaman suku, bangsa, suku, budaya, dan agama.
dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia sebagai warga negara yang baik. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman. Buatlah rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolahmu tersebut. Jadi setelah ini anak-anak membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan, misalnya kegiatan gotong royong dan musyawarah dan seperti itu. Jadi intinya mencerminkan atau menampakkan di situ sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Kita datang dari berbagai karakter yang berbeda. Nah, setelah ini marilah kita membuat suatu kegiatan yang di situ kita bisa mencerminkan rasa persatuan. Jadi di situ ada sikap-sikap saling menghormati dan juga saling bergotong royong untuk mencapai suatu tujuan yang baik dan benar. Jadi setelah ini silahkan membuat rencana kegiatan yang berisi mengenai tema dan juga waktu dan perencanaan yang lain. Diharapkan setelah ini anak-anak bisa membuat atau mengimplementasikan